Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Faqara al-musannif rahimahullahu ta'ala, arafta hina idin an at-tauhida alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba'anil iqrari bihi al-musyrikuna. Thumma qara asy-syarihu hafidhahullahu ta'ala ay ilda fahimta ma sabaqa minar ayati arba'inati allati tadullu ala anna al-musyrikina al-awwalina lam yusyriku fi rububiyyati wa innama asyraku fi uluhiyyati fattakhadhu al-alihata min dunillahi lituqarribahum ila Allah azza wa jalla wa tasfa'a lahum 'indahu. Ilda tabayyana laka hadha arafta anna at-tauhida alladhi da'at ilaihi rusulu wa jahadahu al-musyrikuna huwa tauhidu al-uluhiyyati la tauhidu ar-rububiyyati wa anna al-iqrara bi tauhid ar-rububiyyati wahdahu la yakfi wa la yudkhilu man aqarra bihi fil islami wa ma'rifatul dzalika amrun muhimun jiddan idh bihi yu'rafu at-tauhidu wasyirku wal islamu wal kufru wal jahlu bidzalika dararuhu 'azimun wa khataruhu kabirun li anna al-insana qad yakhruju minal islami wa huwa la yadri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, faqala arafta hina idin at-tauhid alladhi da'at ilaihi rusulu wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikun. Maka Anda mengetahui, kalau begitu di sini sekarang Anda sudah tahu. Ya. Anda sudah mengerti tauhid yang diseru, yang didakwahkan oleh para rasul dan ditolak ya untuk ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya, ini natijahnya ini. Taib, barakallahu fiik. Hasilnya di sini. Syubhat yang ada di kalangan musyrikin bukan pengingkaran mereka terhadap uluhiyah, rububiyah, tapi uluhiyah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ai idza fahimta ma sabaqa minal ayati al-bayyinat. Apabila Anda sudah memahami ayat-ayat yang jelas sebelumnya, allati tadullu ala annal musyrikin al-awwalin, yang menunjukkan bahwasanya musyrikin terdahulu lam yusyriku fi rububiyah. Musyrikin terdahulu, kalangan musyrikin Quraisy, mereka tidak syirik dalam masalah rububiyah. Artinya mereka tidak pernah menyatakan ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah, ada pengatur alam semesta, ada yang menghidupkan, mematikan selain Allah. Kalaupun ada, itu cuma kasuistik. Artinya satu, dua, atau enggak banyak. Dominannya atau yang umumnya adalah musyrikin menetapkan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Innama asyraku fil uluhiyati. Nah, mereka hanya menyekutukan Allah dalam urusan uluhiyah. Kalau dalam urusan asma wa sifat gimana? Iya, na'am. Oleh karena itu mereka mengingkari nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Namun yang jadi acuan dalam pembahasan di sini dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi ialah uluhiyah. Karena yang ditentang oleh umat masalah uluhiyah, yaitu pemberian ibadahnya pada Allah dan tidak memberikan ibadah pada selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Ya, beribadah pada Allah dan jauhi tagut. Sungguh kami telah utus setiap rasul kepada setiap umat, seorang rasul pada setiap umat yang menyeru beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut. Ini urusan uluhiyah. Fattakhadul alihata min dunillah. Maka mereka malah menjadikan alihah, sembahan-sembahan selain Allah. Ya, apa alasannya? Lituqarribahum ilallah azza wajalla. Supaya sembahan-sembahan ini mendekatkan diri mereka kepada Allah azza wajalla. Wa tashfa'alahum indah, dan memberikan syafaat ya untuk mereka di sisi Allah kelak. Berarti kesyirikan musyrikin Quraisy ketika mereka beribadah pada selain Allah bukan meyakini
bahwa sembahan yang mereka sembah tadi, apakah Huban, Lata, Uzza, Manat, itu yang memberikan mereka kehidupan, rezeki, pengaturan alam semesta, yang menciptakan mereka. Enggak. Tapi dalam rangka menjalin hubungan mereka dengan Allah agar semakin dekat, atau ingin mendapatkan juru pemberi syafaat untuk mereka kelak di sisi Allah. Ada iskal ya ikhwah. Di juz 30 kebanyakan itu adalah ikrar tentang hari kiamat. Ya. Allah beritakan pada kita, amma yatasaaluna anin naba'il azim, idza sama'un syaqqat, ya, idza sama'un fatarat, al-qari'ah mal qari'ah, idza zulzilatil ardu, dan seterusnya. Itu banyak berita-berita tentang hari kiamat, itu ayat-ayat Makkiyah. Berarti ayat-ayat ini ditujukan ke siapa? Ke musyrikin waktu itu, khitabnya. Ya, mukhatabunnya adalah musyrikin Quraisy. Ya. Apa alasan? Karena mereka enggak beriman kepada hari kiamat kebanyakan. Lah, mereka mengatakan ketika Allah sebutkan wa ya'buduna min dunillah ma la yaduruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Gimana tuh ceritanya? Mereka beribadah pada selain Allah yang enggak bisa memberikan manfaat, mudarat untuk mereka sedikit pun. Dan mereka mengatakan dengan argumentasi mereka bahwasanya ini adalah pemberi syafaat kami kelak di sisi Allah. Sementara kebanyakan mereka enggak beriman sama hari akhirat. Gimana itu? Ya, para ulama menyatakan, di antara Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa ketika mereka menjadikan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu sebagai juru pemberi syafaat untuk mereka di sisi Allah, yaitu dalam urusan dunia, agar lancar urusan dunianya, agar lancar urusan dunia mereka. Kayak ini yang dijelaskan oleh para ulama. Idza tabayyana laka hada, apabila jelas bagi Anda mengenai hal ini, arafta anna tauhid alladhi da'at ilaihi rusulu, ya, Anda mengetahui bahwa tauhid yang didakwakan oleh para rasul, wajahadahu al-musyrikun, yang ditentang oleh kaum musyrikun, huwa tauhidul uluhiyati la tauhidur rububiyah, adalah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah yang didakwakan rasul, yang ditentang oleh musyrikun, bukan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah mereka musyrikun telah menetapkan. Wa annal iqrara bit tauhidil rububiyah wahdahu la yakfi, dan menetapkan, mengimani tauhid rububiyah semata itu enggak cukup. Enggak bisa seorang mengatakan yang penting kan saya beriman Allah yang mencipta, saya enggak meyakini ada pencipta selain Allah. Yang penting saya meyakini Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Enggak ada yang memberi rezeki. Ya, musyrikin juga sama keyakinannya seperti itu. La yudkhilu man aqarra bihi fil Islam. Itu enggak memasukkan orang yang mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah, enggak memasukkan ke Islam. Ya, sebagaimana di kaidah pertama dari qaidul arba'. Wa ma'rifatu dzalika amrun muhimmun jiddan, dan mengetahui perkara ini, ya, duduk perkara ini, yaitu bahwa yang ditentang oleh musyrikin adalah tauhid uluhiyah, yang itulah dakwah para nabi, ini adalah perkara yang penting. Itbihi, karena dengannya, kalau kita tahu hal ini, yu'rafut tauhidu wasyirku wal islamu wal kufru, diketahuilah mana tauhid, mana syirik, mana Islam, mana kekufuran. Karena banyak sekarang musyrikin zaman sekarang, mereka enggak kenal Islam, enggak kenal kufur, enggak kenal tauhid, enggak kenal syirik. Mereka memberikan ibadah pada selain Allah. Kemudian ketika mereka dikecam atas kesyirikan mereka, mereka membela diri dengan argumen-argumen yang lucu, yang konyol. Kata mereka, yang penting kami meyakini Allah yang mencipta. Yang penting yakin, yang penting yakin. Ini kan ikhtiar aja. Apa ikhtiar? Ikhtiar apa? Ya, ini bagi sebagian orang yang bisa ngeles gitu. Kalau yang nggak tahu malu mah udah jelas-jelas ini kearifan budaya lokal. Ya. Ini kan sedekah buat jin, sedekah buat ikan katanya. Nah, ya. Oh ini kan orang soleh gitu. Ya, barakallahu fik. Wal jahlu bidzalika dararuhu azimun, dan jahil, tidak mengetahui duduk perkara ini, itu bahayanya sangat besar. Wa khataruhu kabirun. Ini bahayanya sangat besar, ini besar sekali bahayanya.
Ya, mudaratnya sangat besar, bahaya sangat besar. Li'annal insan la yakhruju minal islami wa huwa la yadri. Qad yakhruju, karena li'annal insana, karena seseorang qad yakhruju minal islam, terkadang dia bisa keluar dari Islam wa huwa la yadri, dalam keadaan dia nggak tahu. Kafir tanpa sadar. Kafir tanpa sadar. Taib, barakallahu fiik. Sudah masuk adzan zuhur? Nah. Boleh baca bagi Riyandi dikit, baca matanya. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala wa hajat tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah. Langsung baca syarah. Humma qara syarih hafidhahullah ay ma'na la ilaha illallah huwa tauhidul uluhiyati la tauhidur rububiyyati li'annahu law kana ma'nahu tauhidur rububiyyati Ma'naha atau ma'nahu? Ma'naha tauhid rububiyyati lama qara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam lil musyrikina qulu la ilaha illallah li'annahum yaquluna innallaha huwal khaliqu ar-raziqu ar-muhyi al-mumitu wa innahu hina idin yatlubu minhum ma huwa muhyi al-mumitu wa innahu hina idin yatlubu minhum ma huwa tahsilu hasidin wa yuqatiluhum ala syai'in ya'tarifuna bihi wa yukiruna bihi wa hadar qawlu batilun. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Kashfus Syubhat, hada tauhid huwa makna qaulika la ilaha illallah. Tauhid inilah makna dari ucapan Anda la ilaha illallah. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan, ai makna la ilaha illallah huwa tauhidul uluhiyah. Makna la ilallah yang didakwakan oleh para nabi dan rasul, ya ayyuhan nas qulu la ilallah tuflihu, itu makna tauhid uluhiyah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha la ma'budu bihaqqin. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar. Illallah isbat, kecuali Allah. La tauhidu ar-rububiyyati, bukan makna la ilallah tauhid rububiyah, sebagaimana diyakini oleh kalangan ahli bid'ah dan musyrikun, kuburiyun, yang mengatakan la rabba, la khaliqa, la raziqa illallah. Li'annahu law kana ma'naha tauhida, khabar kana, karena ya maknaha itu adalah isim. Karena seandainya kalau makna la ilaha illallah itu adalah tauhid ar-rububiyyati, ya lamnya lam jawab lau, ma'nya ma nafiyah. Karena seandainya kalau makna la ilaha illallah adalah tauhid rububiyah, lama qala rasul, maka Rasul SAW tentu tidak mengatakan lil musyrikin, kepada kaum musyrikin, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ya nam yaqulun, karena mereka musyrikin sudah mengatakan inallahu wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Allah lah sang pencipta, pemberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Innahu hina idzin yatlubu minhum ma huwa tahsilu hasilin. Karena kalau makna la ilaha illallah itu tauhid rububiyah, sedangkan musyrikin Quraisy sudah menetapkan, meyakini, mengucapkan makna-makna rububiyah, terus Rasulullah SAW menuntut musyrikin untuk mengucap la ilallah, berarti Rasul di sini yatlubu, hanya meminta minhum, kepada mereka musyrikin Quraisy, mahwa tahsilu hasilin, untuk mewujudkan sesuatu yang sudah ada. Kan nggak demikian, ya kan? Ya, apa yang diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah ialah untuk mewujudkan sesuatu yang belum ada. Apa itu yang belum ada? Pengikraran tauhid dengan ucapan la ilaha illallah, dengan ilmu dan keyakinan maknanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, yang hal itu akan menjadikan musyrikin Quraisy meninggalkan peribadatan mereka kepada selain Allah dan memberikan ibadah hanya pada Allah semata. Ya. Kemudian ya, ini ada hanya menuntut mahwa tahsilu hasilin. Ya, wa yuqatiluhum ala syai'in, dan Rasul hanya memerangi mereka. Kan Rasul memerangi ya musyrikin dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, diserang dalam Fathu Makkah. Ini berarti Rasul memerangi mereka ala syai'in, atas karena sesuatu hal ya tarifuna bihi, yang musyrikin sebenarnya sudah mengakui kalau benar makna la ilaha illallah itu rububiyah. Sedangkan Rasul memerangi mereka. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku memerangi manusia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kalau rububiyah yang dimaksud la ilaha illallah, berarti Rasul memerangi
orang-orang yang sudah mengakui, kan nggak demikian, itu konsekuensi batilnya. Wa yaqirruna bihi, dan sudah menetapkannya. Wa hadzal qaulu batilun, dan pendapat ini, pendapat makna la ilaha illallah adalah rububiyah, adalah pendapat yang batil. Baik, sampai sini dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.